coba. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wih, pinter. Kita sapa juga nih kayak yang di rumah. Iya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah onsite bareng teman-teman Charis Kids lainnya ya. Ya. Oke, nah coba nih kakak mau tanya. Yang minggu lalu udah dapat buku, pada bawa nggak nih bukunya hari ini? Bawa nggak? Bawa bukunya. Bawa bukunya. Pintar. banget. Nah, kalau misalnya yang belum dapet, nanti minta bukunya ke kakak-kakaknya ya. Tapi kalau yang udah dapet, cuman akan dapet 1 kali kesempatan dong ya kak ya. Bener, 1 kali 1 bulan. Yes, jadi kalau udah pernah dapet harus dijaga. Kalau hilang nggak bisa dapet lagi. Bener banget. Oke, nah kakak juga mau tanya nih, coba dicek. Udah pada nempel belum? Masih nempel nggak ini nih? Masih nempel? Nama dan nomor sepatu. Stiker namanya masih ada? Ada ya? Oke, nah stiker namanya itu jangan sampai hilang atau jangan sampai rusak ya. Karena kenapa tuh kak? Nanti nggak bisa tukar sepatu dan sesuatu. Nah, jadi ntar biar bisa ditukar dengan alas kakinya dan juga ada bingkisan ya kak dari Bener. kakak-kakak Charis. Nah, coba sekarang kakak mau tanya lagi nih. Coba cek nih, boleh berdiri atau duduknya udah di dalam mana? Coba dicek, duduknya udah dalam kotak? Di dalam kotak. Udah dalam kotak semua duduknya? Pintar. Ada yang nggak di dalam kotak dan duduknya hadap ke depan. Nah, coba dilihat kiri kanannya. Kalau ada yang masih nggak dalam kotak atau duduknya nggak ngadep depan, dicolek dulu, dicolek. Iya. Karena kita udah mau mulai ibadah ya Betul, Kak. biar bisa fokus ya kak ya mengikuti ibadahnya. Nah, coba nih biar lebih semangat kita ajak bangkit berdiri kali ya kak ya. Yuk bangkit berdiri yuk. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tasnya boleh ditaruh di samping kiri kanannya. Oke. Nah, kita ada hayat hafalan ya kak ya. Ada ayat hafalan. Siapa yang udah hafal? Ada yang udah hafal dengan ayat hafalannya? Belum. Belum. Nah. Coba kita tampilin lagi. Boleh ditampilkan lagi kak ayatnya. Minggu depan udah hafal ya. Ditanyain nanti sama Kak Pinkan loh. Nah, kita baca sama-sama kali ya kak ya. Iya, kita baca sama-sama dari Pengkhotbah 9 ayat 11. Oke? 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yeay. Itu yang harus dihafal ya kak berarti ya. Karena di buku Charis Kids-nya juga ada kak. Betul, jadi kalau misalnya mungkin lupa atau pengen lihat-lihat lagi, pengen hafalin, boleh dicek di buku Charis, buku activities ya kak berarti. Iya. Yes, oke deh. Nah, Kak Pinkan tadi katanya ada sesuatu ya kak ya? Ada sesuatu, siapa yang masih ingat mainan minggu lalu? Apa tuh kak mainan minggu lalu tuh kak? Lagu Bapak Abraham masih ingat? Masih? Nah, Oh, tapi nggak angkat tangan semua nih kak, kita coba dulu kita kali. coba kali ya, kita latihan dulu ya kak, 1 ronde nih. Iya, Kita 1 latihan dulu 1 putaran. Siap nyanyi semuanya? Siap, oke nyanyi yang keras ya, let's go. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai
Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu dulu. Yeay. Udah bisa nih Kak semuanya nih Kak. Iya, tapi tadi masih ada yang belum gerak Kak. Iya, dan nyanyinya juga suaranya kok lemes ya Kak ya. Iya, belum semangat. Ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit berdiri. Sekarang kita lakuin yang serius ya. Dengan suara yang kenceng dan gerakinnya yang benar. Bisa semuanya? Bisa? Siap semua? Siap. Oke, let's go. Kita nyanyi dari awal ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu dulu. Yeay. Wah, udah mulai lumayan semangat ya Kak. Lumayan semangat Tapi banget. masih ada juga yang kayak masih bingung, masih malu-malu gitu Iya. ya Kak. Mungkin kita ajak sekali lagi kali ya Kak ya. Boleh. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Let's Sampai go. bisa pokoknya ya, Kak. Sampai bisa, sampai hafal ngotok tuh. Yuk bangkit Oke, berdiri yuk yuk. sama-sama bangkit berdiri. Sampai semua gerak ya. Sampai semuanya bisa bergerak hafal ya kan. Oke, siap semuanya? Wah yang siap cuman sisi sini Kak. Iya. Sisi sana dan sisi belakang gak ada suaranya nih. Siap semuanya? Oke, let's go. Kita pelanin dulu kali ya kayak awalnya ya. Bapak Abraham mempunyai, suaranya mana nih? Banyak sekali. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan apa? Apa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji. Tangan apa? Kita cepetin ya Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
kecap loh Kak, luar biasa loh. Kemang adik-adik Charis Kids ini luar biasa. Kita ajak bangkit berdiri lagi kali ya. Bangkit berdiri lagi. Yes, nah tadi udah joget-joget, coba dicek lagi nih. Kakinya atau duduknya masih dalam kotak nggak tuh? Coba dicek. Masih dalam kotak? Masih? Pintar. Pagi-pagi udah olahraga ya. Olahraga Kak. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Let's go. Coba nih kita cek kali ya Kak ya semangatnya ya Kak. Iya. Charis Kids. Sekali lagi boleh? Charis Kids. Luar biasa. Udah semangat nih Kak mau mulai ibadahnya nih Kak. Siap kan nih semuanya? Siap nyanyiin jingle Charis Kids? Siap. Siap. Oke, let's go dengan musiknya ya Kak. Let's go. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His heart. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, Charis Kids. Waduh, suaranya kayak nggak sekenceng yang tadi. Coba kayaknya. lagi, Kak. Coba lagi ya. Charis Kids. Wah. Luar biasa. Siapa di sini yang bersuka cita bisa beribadah di Charis Kids? Kok cuma sedikit? Coba diulang lagi pertanyaannya. Diulangin lagi. Siapa di sini yang bersuka cita bisa ibadah di Charis Kids? Nah, masih semangat gak buat memuji nama Tuhan? Semangat. Masih. Coba kita bergerak dulu kali Boleh, ya. Kak. Tadi udah bergerak ya Kak Iskandar ya? Iya. Coba semuanya jongkok dulu. Jongkok dulu. Semuanya jongkok. Kamera hitung 1 sampai 3. Pas ketiga kita lompat sambil teriakin haleluya. Teriakinnya apa? Pas hitungan ketiga ya. Siap? 1, 2, 2,5, 3. Yeay. Semangat memuji Tuhan Tuhan ya. Ayo. Semua harus menari, nyanyi bareng. Kita tepuk tangan sama-sama.
dicek dulu. Coba lihat kakinya. Masih di dalam kotak enggak ya? Coba dicek. Coba Masih dicek. dalam kotak. Masih dalam kotak enggak ya? Terus kamera mau tanya, kalau lagi ibadah itu lihatnya kemana ya? Ke belakang? Kemana? Ke depan. Lihatnya ke depan apa ke temennya? Benar. Coba lihat temennya, lihatnya udah ke depan apa belum? Kalau belum, dipanggil. Lihatnya ke depan. Coba. Coba kita cek lagi ya, masih semangat apa enggak ya? Coba Kak. Charis Kids. Wah, kalau kameranya kecil suaranya harus lebih keras. Coba ya, Charis Kids. Sekali lagi ya, Charis Kids. Masih semangat buat memuji nama Tuhan? Masih semangat? Oke, siapa di sini yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Yang angkat tangan berarti nyanyi harus lebih keras ya. Oke? Oke. Oke. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about. Lompat. Down, down. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down, down. Deep down in my heart. Kita ulang dari pertama ya. I love you, Jesus. Deep down In my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Coba, Charis Kids. Wow. Charis Kids. Hebat ya semangatnya Luar ya. biasa loh Kak. Hebat. Coba cek lagi abis lompat-lompat. Kakinya masih dalam kotak enggak? Masih. Ayo semuanya udah gak ada yang ngobrol lagi. Semuanya lihat ke depan. Yuk kita lipat tangan. Kita tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin kamera berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan yang Tuhan telah ciptakan telah ciptakan bagi kami. bagi kami. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan isi hatimu isi hatimu lewat lewat cerita-cerita cerita-cerita di Alkitab. di Alkitab. Tuhan sertai, Tuhan sertai, Tuhan berikan kami Tuhan berikan kami hikmat hikmat
hikmat untuk bisa mengerti untuk bisa mengerti apa apa yang Tuhan mau yang Tuhan mau sampaikan buat kami. kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. I have a father. He calls me his own.
aku belum dengar. Shalom Garis Kids. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh darah Tuhan Yesus. Nanti dikasih sama kakak-kakaknya. Adik-adiknya boleh tunggu dulu ya. Untuk teman-teman yang di rumah juga jangan lupa siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, jus atau sirup anggur. Yuk yang udah siapin semua perjamuannya boleh kembali ke tempatnya. Coba, aku mau nanya, kalau kita berdoa masih boleh ngobrol nggak? Masih boleh main-main nggak? Nggak boleh, kita harus sungguh-sungguh. Kenapa sih waktu itu Tuhan Yesus kasih tubuhnya darahnya gimana? Tuhan Yesus harus disiksa. Tuhan Yesus harus gantiin tempat kita. Kenapa Tuhan Yesus gantiin tempat kita? Soalnya Tuhan Yesus sayang. Yuk, sekarang kita semua mau berdoa. Kita ambil rotinya. Kita tutup mata kita. Yuk kita berdoa yuk. Sama-sama ikutin aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan untuk menggantikan diriku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, hari ini semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku memiliki tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yang sudah, sekarang coba aku mau lihat, kita sama-sama mau angkat anggurnya yuk. Kita angkat, kita mau berdoa sama-sama. Yuk tutup mata lagi. Kita berdoa, ikutin aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus dan menyucikan diriku. Hari ini aku menjadi orang benar di hadapan Bapa di surga. Oleh darah Tuhan Yesus, hari ini aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yang belum bisa buka boleh minta tolong sama kakak-kakaknya ya. Jangan lupa sampahnya boleh dikasih lagi ke kakak-kakaknya ya. Coba yang udah di tempatnya aku mau denger bisa sama-sama teriak haleluya. Wah coba yang depan, coba sekali lagi sampai yang belakang duduk semua. Aku mau denger suaranya. Yang udah di tempatnya, yang sudah ready, aku mau denger semuanya teriak haleluya. Wah pintar, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang sebelum kita dengar firman, kita sama-sama berdoa yuk. Sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu.
saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Coba aku mau nanya, siapa yang minggu lalu udah dengar firman? Baik online ataupun datang ke sini. Wah, kamu ceritanya tentang apa ya minggu lalu ya? Kamu juga udah? Kamu juga? Ceritanya tentang apa sih? Ada yang inget gak? Minggu lalu, iya kita belajar dari ceritanya Ruth. Kalau segala sesuatunya terjadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita atau kemampuan kita, tapi segala sesuatunya karena Tuhan sudah menetapkan waktu dan semua kejadian untuk terjadi sama kita. Nah, hari ini kita mau belajar hal yang sama dari cerita yang lainnya yang ada di Alkitab. Ada yang tahu gak tentang siapa? Siapa? Ayo, udah nyontek dari buku ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang namanya Esther. Siapa? Esther. Nah, Esther tuh siapa sih? Jadi Esther nih gak pernah punya mimpi yang luar biasa. Coba aku mau nanya di sini, siapa yang punya mimpi? Pak, kalau gede mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Ethan mau jadi apa? Pelaut. Pahlawan. Mau jadi apa? Sabian mau jadi apa? Wah, mau jadi penulis komik. Mau jadi apa lagi? Ada yang mau jadi dokter pasti ya, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi apa lagi? Pelaut, ada yang mau jadi apa lagi? Polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi pemadam kebakaran. Banyak sekali yang punya cita-cita. Tapi aku mau nanya, ada nggak yang punya cita-cita jadi seorang raja atau ratu? Ayo, aku mau nanya. Ada nggak yang mau jadi seorang raja atau ratu cita-citanya? Kayaknya nggak ada ya. Nah, sama Esther juga dulu nggak punya mimpi jadi cita-citanya jadi ratu. Tapi Tuhan bikin dia jadi seorang ratu. Tapi ceritanya tunggu dulu nih. Esther itu awalnya itu dia anak yatim piatu. Kalau yatim piatu artinya apa? Gak punya ayah, gak punya ibu. Bisa gak mimpi jadi ratu? Gak bisa ya, kayaknya susah ya. Nah, Esther dijagain sama sepupunya yang namanya Mordekai. Siapa nama sepupunya? Mordekai. Nah, mereka itu tinggal di satu daerah namanya Persia. Di tempatnya yang namanya Susan. Nah, terus di tempat itu di Persia ada seorang raja. Rajanya namanya Susah nih. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Bukan. Ada yang tahu nggak? Iya, benar namanya Ahasuerus. Nah, suatu hari Raja Ahasuerus dia mengumumkan nih, aku mau cari seorang ratu untuk aku. Terus dia bilang, satu negara ini boleh ikutan untuk ikut kontes. Nah, coba nextnya Kak. Dibikin nih pengumuman, raja mencari seorang ratu. Siapapun yang cantik, yang bisa ikutan, silakan ikutan mendaftar untuk menjadi seorang ratu. Terus coba aku mau nanya, selanjutnya apa yang terjadi? Esther ikutan gak? Esther ikutan gak? Ikutan, Esther ikutan, tapi Esther tuh orang Persia bukan sih? Bukan, Esther itu orang Yahudi, tapi dia tinggal di, dia tinggal di Persia. Terus karena Raja Ahasuerus itu nyari seorang ratu, terus dia bikin kontes, tapi Esther akhirnya ikutan. Terus akhirnya lanjut Kak. Kita baca ayatnya yuk. Jadi kejadian setelah itu, setelah dia ikutan,
Esther karena kasih karunia Tuhan, walaupun dia bukan orang Persia, tapi raja memilih Esther menjadi ratu. Jadi tiba-tiba raja melihatnya Esther yang paling cantik. Jadi raja memilihnya Esther. Nah setelah Esther jadi ratu, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Esther 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Jadi Esther dikasihi sama Baginda. Esther dilihat baik sama Baginda. Akhirnya dipakein mahkota, dia jadi ratu. Dia terpilih menjadi ratu. Nah, coba next slide-nya Kak. Nah, ternyata ada alasan kenapa Esther terpilih menjadi ratu. Jadi ternyata semua ini termasuk ke dalam rencana baiknya siapa? Aduh, baiknya siapa ya? Rencana baiknya tuh Tuhan buat siapa kira-kira? Buat orang-orang Yahudi yang ada saat itu. Nah, balik lagi. Aku mau nanya, waktu Esther kecil gak ada orang tuanya, siapa yang jagain dia tadi? Sepupunya namanya? Mordekai. Nah, jadi waktu itu ada seseorang yang jadi utusannya raja, dia itu gak suka banget sama Mordekai. Namanya Haman. Terus dia orangnya angkuh, dia orangnya sombong. Suatu hari dia itu punya rencana yang sangat buruk buat Haman dan juga orang-orang Yahudi. Terus akhirnya dia bilang nih kalau dia mau menghabisi semua orang Yahudi. Terus kedengeran si Mordekai tahu. Next slide Kak. Terus Mordekai akhirnya dia bilang sama Esther. Esther tahu gak? Masa ada yang mau menyakiti kaumnya kita? Tadi aku dengar awalnya karena semua orang yang ada di situ nunduk mau nurut sama Haman, tapi si Mordekai nggak mau karena kan dia bukan siapa-siapa. Tapi karena Mordekai nggak mau, Hamannya jadi marah. Terus habis itu Hamannya mau menghukum semua orang Yahudi dan juga Mordekai. Itu adil apa enggak? Nggak adil ya. Terus dia bilang sama Esther. Terus habis itu Esther mikir, wah ini nggak boleh nih kayak gini. Akhirnya Esther mau coba ngomong sama raja. Coba next slide Kak. Nah akhirnya Esther pikir, oke, aku harus ngomong sama raja. Jadi dia bikin satu makan malam perjamuan, dia undang raja, dia undang Mordekai. Terus abis itu Esther menceritakan segala sesuatunya sama raja. Nah terus next slide Kak. Esther mendapat kasih dari Tuhannya. Jadi kita lihat gambar berikutnya Kak. Nah, karena Esther dikasihi sama tuannya, akhirnya tuannya mendengarkan perkataannya Esther. Terus habis itu jadi dihukum apa enggak? Enggak, akhirnya raja membantu untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Terus raja dengerin, terus akhirnya jadinya Haman yang dihukum. Nah sekarang kita baca ayat yang udah dari minggu lalu kita baca ya, kita baca sekali lagi. Ada yang inget gak? Kayaknya waktu itu Kapingkan minta jadi ayat hafalan ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah sekarang aku mau nanya, Esther kan orang apa tadi? Yahudi, dia tinggal di Persia. Terus yang nyari ratu tadi orang apa? Persia si Raja Ahasiweros. Harusnya
Esther bisa menang gak sih? Kan dia bukan orang Persia. Harusnya nggak bisa, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena kehebatannya dia, bukan karena kekuatannya dia, tapi Tuhan yang membuat raja menjadi mengasihi Esther. Raja jadi melihat Esther tuh sesuatu yang baik banget, terus yang paling cantik di antara yang lain. Nah, kita mau lihat lagi nih, waktu dan nasib di sini artinya apa sih? Yuk kita next slide. Kita udah belajar waktu itu artinya tuh sesuatu di dalam waktu kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, kalau nasib artinya itu sebenarnya bahasa aslinya karah. Nah, karah itu artinya ada yang tahu nggak itu apa? Itu maksudnya satu kejadian yang udah ditetapkan Tuhan untuk terjadi sama dia. Nah, kalau dari contohnya Esther, berarti dia bisa dipilih jadi ratu karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan Esther untuk menolong semua orang Yahudi yang ada di mana tadi? Di Persia. Jadi kan tadi ada orang jahat. Siapa tadi namanya? Depannya Haman. Nah, Haman kan mau memberantas semua orang Yahudi yang ada di situ. Tapi Tuhan sudah menetapkan Esther menjadi apa tadi? Menjadi ratu. Karena Esther jadi ratu, akhirnya apapun rencana jahat yang dibilang sama Haman didengar sama Mordekai. Terus Mordekai sampaikan ke siapa? Ke Esther. Akhirnya Esther bisa bilang ke raja. Akhirnya karena raja tahu, raja jadinya malah menghukum siapa? Haman yang jahat. Terus akhirnya semua orang Yahudi jadinya selamat atau enggak? Selamat enggak ya? Coba aku mau nanya, jadinya orang Yahudi selamat enggak waktu itu? Selamat karena Tuhan sudah menetapkan untuk membawa keselamatan untuk mereka semua. Jadi sekarang siapa yang di sini percaya? Kalau segala sesuatu itu bukan tentang kuat atau hebatnya kita, tapi karena Tuhan sudah menetapkan semua yang baik sama kita. Coba aku mau nanya, kalau Tuhan udah menetapkan biasanya yang baik atau yang gak baik? Wah, aku gak dengar. Yang baik atau yang gak baik? Yang baik ya, karena Tuhan sayang sama kita. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan sayang sama kita? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, jadi sama cerita semua yang udah kita dengar tadi. Tuhan akan bawa kita di waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk menerima semua hal baik yang sudah Tuhan tetapkan untuk terjadi sama siapa? Sama kita. Siapa yang di sini bersyukur Tuhan sayang sama kita? Oke, sekarang sama-sama kita lipat tangan lagi yuk. Ya, kita tutup mata. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang begitu baik sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk terjadi kepada kami. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa selalu mengerti kemanapun rencanamu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Thank you Kak Belinda. Thank you Kak. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik semua untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Iya. Oke deh, buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah, selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.